stuck in a dark, but you're my flashlight. You getting me through the night. Saya Hendriana Maya Fernanda, NIM 19104168666 dari Fakultas Ekonomi Manajemen dari kelas A1 semester 4 angkatan 2019. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas atau menyampaikan beberapa materi atau menyampaikan resume atau ringkasan dari saudara Bapak Adi Mursalin SEMM yang sudah dibagikan melalui kelas Google Classroom, link videonya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan atau ringkasan. Baik, yang pertama itu ada ALB atau analisis lingkungan bisnis. Di sini ada latar belakangnya. Saya nggak ambil dari semua latar belakangnya, tapi saya ambil dari beberapa poin saja. Yang pertama itu latar belakangnya banyaknya kisah jatuh bangun perusahaan. Kemudian yang kedua ini korupsi dan nepotisme di Orde Baru. Dan yang ketiga, kisah sukses 3 pabrik rokok terbesar di tanah air mengungguli raksasa-raksasa dunia. Kemudian yang keempat ini kehancuran lembaga keuangan terbesar di dunia. Kemudian yang kelima ini ada faktor yang menyebabkan jatuh bangun perusahaan. Kemudian deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah ini pada bahasan ini sudut pandang lebih menekankan pada ketidakpastian atau berubah-ubah. Mata kuliah ini bertujuan untuk melengkapi kemampuan mahasiswa dalam memahami dinamika dunia usaha yang selalu berubah-ubah. Dan yang kedua ini ketidakpastian memerlukan strategi bisnis yang bersifat dinamis dan fleksibel. Kemudian yang ketiga itu ada poin lingkungan bisnis yang menjadi cakupan pembahasan meliputi global, nasional, dan industri. Kemudian yang tujuan mata kuliah ini bertujuan untuk mahasiswa memahami lingkungan eksternal yang dihadapi dunia usaha dan memengaruhi kinerja usaha dengan pemahaman yang baik. Diharapkan mahasiswa mampu mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang setiap saat dihadapi dan mengalami perusahaan. Tujuan mata kuliah ALB ini sendiri atau analisis lingkungan bisnis ini merupakan agar mahasiswa memahami lingkungan eksternal yang dihadapi dunia usaha dan memengaruhi kinerja usaha. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan mahasiswa mampu mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang setiap saat dihadapi dan mengalami perubahan. Kemudian kita akan membahas beberapa bab, yaitu ada 12 bab. Yang pertama itu ada market and marketing environments. Yang pertama itu ada introduction. Dan yang kedua itu ada the environment of business, the role of management, market and non-market environment, the fourth. Kemudian ada institution atau lembaga yang berkaitan dalam isu dan information, pendapat tentang isu tersebut. Kemudian change in the non-market environment atau perubahan tentang pasar. Yang keempat ini ada private politics and social pressure. Dalam bab ini kita akan pelajari bagaimana menghadapi politik private atau tekanan sosial dan hubungannya dengan dengan kenapa kita harus mempelajari bab ini, karena penting untuk kita jika menghadapi suatu tekanan atau survivor kita dapat mengatasinya. Namun alangkah baiknya hati-hati dalam menciptakan produk agar tidak terjadi survivor. Kemudian yang kelima ini ada crisis management atau bagaimana mengelola krisis. Dan yang keenam ini ada non-market analysis for business atau bagaimana kerangka yang digunakan untuk menganalisis tindakan non-market. Kemudian yang ketujuh ini ada non-market strategies for government arenas. Dan yang ke-8 ini ada implementing non-market strategies in government arenas untuk bisa melobi atau cerdas dalam melobi. Dan yang ke-9 itu antitrust, economic, law and politics
Dan yang kesembilan itu ada regulation, law, economic, and politics. Dan yang ke-11 ini ada financial market and their regulation. Dalam bab ini kita akan memahami sistem atau aturan keuangan. Dan yang ke-12 ini, bab yang terakhir itu ada environment, management, dan sustainability, atau mempelajari tentang perubahan lingkungan eksternal. Dan dari pertanyaan itu, apa itu bisnis? Bisnis merupakan perusahaan yang menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tujuannya untuk mencari keuntungan. Dan kita juga dikasih beberapa tugas, itu ada 3 tugas. Yang pertama, apa yang didapatkan dalam video tersebut. Kemudian yang kedua itu apa itu analisme bisnis, dan yang ketiga itu ada mengapa perusahaan itu perlu mempelajari dan menganalisis lingkungan bisnis. Baik, langsung saja. Yang pertama itu yang didapatkan dalam video tersebut adalah mengajak atau untuk memahami lingkungan eksternal yang dihadapi oleh dunia usaha, atau untuk menekankan pada ketidakpastian dinamika dunia usaha yang selalu berubah-ubah. Kemudian yang kedua ini proses melihat. Pertanyaannya itu ada apa itu analisme bisnis, dan jawabannya adalah yang kedua ini ada proses melihat dan menilai kekayaan data yang sudah dimiliki oleh perusahaan dan menggunakannya untuk membuat keputusan berdasarkan data. Dan yang ketiga itu pertanyaannya mengapa perusahaan itu perlu mempelajari dan menganalisis lingkungan bisnis. Baik, yang ketiga itu ada karena dengan mempelajari lingkungan bisnis kita dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis lingkungan yang mempunyai pengaruh yang selain itu agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Cukup sekian dari saya, My Friend Nanda NIM 191041. Cukup sekian dan terima kasih.